Australia kaget dengan nasionalisme fans Indonesia. Fans Garuda Australia sudah blok lokasi dan siapkan koreo spektakuler di Sydney Football Stadium. Selain PSSI, jajaran pelatih, dan juga pemain, nampaknya para fans juga tidak mau ketinggalan mempersiapkan diri untuk menyambut laga di bulan Maret nanti, dan seperti yang kita tahu kalau di situasi seperti sekarang timnas butuh banyak sekali dukungan, itulah mengapa keberadaan supporter memang dirasa sangatlah berarti, terkhusus para supporter Indonesia yang ada di Australia, dan nampaknya mereka benar-benar siap memberikan dukungan semaksimal mungkin, bahkan menurut info yang ada, jika fans Garuda akan membuat koreo khusus saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia, sesuatu yang pastinya membuat pihak Federasi Australia benar-benar kaget, sebab segala hal yang sudah diberitakan selama ini, terkait militansi serta nasionalisme fans timnas Indonesia dimanapun berada benar adanya, bukan rahasia lagi kalau Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat gila bola, bahkan menurut survei kita tuh berada di urutan ke-15 dari 40 negara paling gila bola, berdasarkan hasil survei yang dikutip dari akun Seasia Goal, meskipun kalau soal ini masih bisa diperdebatkan lagi, tapi tidak masalah, melihat gimana progres timnas seperti sekarang ini, wajar jika publik tanah air makin antusias, sebab bagaimanapun ini adalah momen besar untuk bisa mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia, memang sudah pasti rintangannya sulit banget, tapi dalam sepak bola segalanya bisa terjadi, terlebih dari sisi skuad dan tim pelatih, serta PSSI sudah melakukan segalanya agar bisa meraih hasil yang diharapkan. Keras dan tekun kita telah berjuang melawan lawan-lawan tangguh, kita tidak akan menyerah, kita tidak akan kalah, kita akan terus berjuang untuk mencapai impian. Raih mimpi, jangan menyerah. Lebih lanjut, soal urusan fans timnas Indonesia memang terkenal punya fans base yang tersebar di mana-mana, bahkan bisa dibilang mau dimanapun timnas Indonesia main, pasti akan selalu ada supporter yang mengiringi di lapangan, dan di laga versus Australia nanti ini akan kembali terjadi, bahkan tiket untuk gelombang pertama sudah sold out. Adapun fans timnas Indonesia sebagaimana dikutip dari Garuda Australia, sekitar 3.250 telah mendapatkan jatah tiket untuk gelombang pertama ini, diketahui kalau jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah, mengingat pihak panitia akan membuka penjualan tiket gelombang kedua pada awal Maret tahun 2025 mendatang, dan menurut KJRI jumlah WNI di Australia sekarang ada sekitar 10.000 orang, yang mana artinya timnas Indonesia akan benar-benar mendapatkan dukungan maksimal di laga tanggal 20 Maret nanti, dan yang membuat pihak Australia kaget adalah rencana supporter Garuda untuk menyiapkan koreo spesial, dan itu sudah diblok lokasinya oleh supporter timnas Garuda, menurut Ketua Garuda Australia, Osvaldo Giovan, segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung Garuda berjuang meraih poin di Australia sudah disiapkan, mulai dari koordinasi sampai perizinan pun juga sudah dikirim ke pihak Federasi Sepak Bola Australia, intinya supporter akan melakukan apapun demi bisa membakar semangat pemain timnas Indonesia, apalagi di laga tersebut akan menjadi debut bagi Ole Romani, sehingga diharapkan Ole langsung bisa memberikan kontribusi maksimal untuk timnas Garuda. Kami akan menyiapkan koreo, ini bakal spesial, karena timnas Indonesia main away, tapi ada koreo, ucap Gio. Kita akan berjuang untuk mencapai impian, lolos ke Piala Dunia, kita akan membuatnya. Raih mimpi, kita akan mencapainya. Kita telah berlatih dengan keras dan tekun. Berkaca dari hal tadi adalah hal yang dirasa umum terjadi, di mana bila melihat kiprah supporter timnas di luar negeri memang sangat lihat biasa dukungannya, dan tentu saja Australia harus berkaca dari apa yang ada di laga Indonesia versus Arab Saudi di Jeddah, ataupun ketika Indonesia main di Piala Asia, meskipun statusnya tim tamu, tapi kelihatan jelas malah Indonesia yang seperti menjadi tuan rumahnya,
karena suporternya lebih ramai dibandingkan tim tuan rumah, sehingga wajar jika tim Garuda dipastikan tidak akan jiper ketika main di Sydney Football Stadium nanti, terlebih komposisi skuad yang ada, baik dari pemain ataupun pelatih sudah berbeda dari saat lag pertama di GBK, dan timnas Australia kemungkinan besar akan main tanpa 7 pilar utama mereka, sedangkan Indonesia praktis cuman Ragnar dan Justin Buckner yang absen lantaran akumulasi, sisanya siap tempur, belum lagi semisal dan mudah-mudahan terjadi proses naturalisasi Hairo atau misal Emil dan Mauro bisa clear tepat waktu, maka peluang Indonesia pastinya jauh lebih besar. Raih mimpi, jangan menyerah. Kita akan berjuang untuk mencapai impian. Lolos ke Piala Dunia. Terlepas dari apapun, yang pasti segala dukungan maksimal sudah diberikan, dan semoga pasukan Garuda yang bertanding bisa bermain dengan baik, untuk kemudian meraih hasil yang diharapkan, tidak perlu takut dengan intimidasi atau cywar dari tuan rumah, karena sejatinya kalian itu tidak sendiri. Lagi pula bukannya gimana-gimana, Australia memang terbilang tim hebat di Asia, tapi ingat mereka bukan tim seperti Brazil, Argentina, Belanda, Jerman, Italia, Spanyol, atau Portugal yang levelnya sudah top class. Terbukti dari 6 pertandingan yang udah dijalani, mereka hanya mampu mendapatkan 7 poin, yang mana itu hanya unggul 1 poin dari kita, sehingga itu artinya Australia juga tidak terlalu hebat. Bukannya kita mau sombong, tapi faktanya memang gitu, intinya peluang untuk mendapatkan 3 poin itu sangat mungkin terjadi, asalkan yaitu semua game plan berjalan lancar, alias tidak ada hal-hal di luar skenario seperti penalti, kartu merah, dan lain-lain. Untuk itu sekali lagi, ayo semangat Garuda, kalian pasti bisa, apalagi kalian itu pemain-pemain bagus. Tidak percaya, coba kalian search dan bandingin berapa pemain dari Australia yang main di top level, ditambah 7 pemain penting mereka kini mengalami cedera, jadi atas dasar apa kita harus minder, dan sejelek-jeleknya Indonesia kata orang, kita punya Martin Paes yang jadi salah satu kiper terbaik di MLS, JIZ kapten yang main di Serie A, Mishiel Hersh, Kelvin Verdong, Tom Haye, Eliano adalah pilar penting di era divisi. Ragnar Oratmangun pemain penting di Liga Belgia, Kevin Dijk yang CV-nya pernah main di level elite Liga Champions, dan musim lalu sukses tembus 16 besar, bahkan Jordi Ahad yang biar dibilang Kang Blunder punya CV yang tidak main-main, dan sekarang pelan-pelan ia sudah kembali ke performa terbaiknya bersama JDT di Liga Champions Asia, dan oleh Romani pemain skillful yang secara kualitas sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Untuk itu sekali lagi atas dasar apa kita minder sama Australia, jadi tetap semangat dan sukses selalu timnas Garuda, dan semoga impian seluruh masyarakat Indonesia bisa terwujud, yakni timnas Indonesia tampil di ajang Piala Dunia 2026.